Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang gas mulia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan saya yang dimana Rizal sebagai perangkum materi, Arya dan juga Repi sebagai pengumpul materi, dan saya sendiri juga sebagai moderator pada presentasi hari ini. Sebelum saya menjelaskan dan juga masuk ke dalam topik pembicaraan, saya akan membicarakan tentang apa itu gas mulia. Gas mulia ini berada di sebelah kanan dan dia ini berada pada suhu ruang, sehingga unsur ini berwujud gas dan sukar bereaksi dengan unsur lainnya yang dulu disebut dengan gas inert. Nah, di gas mulia ini terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian dari gas mulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan juga sifat kimia dari gas mulia. Pertama saya akan menjelaskan tentang konfigurasi gas elektron, di mana konfigurasi elektron di gas mulia ini berakhir duplet pada helium dan berakhir oktet pada gas unsur lainnya, sehingga gas elektronnya ini semuanya stabil, terpenuhi sehingga stabil. Yang kedua, dia memiliki energi ionisasi yang tinggi sehingga sukar membentuk ion positif. Yang ketiga, ia memiliki afinitas elektron yang sehingga menyebabkan atom-atom gas mulia sulit untuk mengikat elektron yang menjadi ion negatif, sehingga gas mulia sukar berikatan dengan ionik. Selanjutnya, dia memiliki kereaktifan. Saya lupa menuliskannya. Tetapi di dalam kereaktifan pada gas mulia, helium sampai argon dia tidak mengalami reaksi kimia yang membentuk suatu senyawa. Tapi dari argon ke radon, ia memiliki kereaktifan kimia sehingga mudah bereaksi dengan unsur elektronegatifan yang tinggi yang seperti oksigen dan juga fluorin. Selanjutnya dia memiliki jari-jari atom yang bisa kita lihat daripada slide. Dari helium ke radon dia semakin lama semakin bertambah karena tetapi berbanding terbalik dengan energi ionisasi yang semakin lama semakin berkurang. Semakin ke kanan dia semakin berkurang. Dan dia juga memiliki titik leleh dan titik didih gas mulia yang sangat rendah, di mana titik lelehnya ini cuma berbeda beberapa celcius di atas titik didihnya, titik lelehnya. Seiring bertambahnya massa atom dan juga jari-jari atom, kekuatan bertambahnya jari-jari atom, sehingga titik didih dan titik lelehnya juga ikut bertambah dari helium ke radon. Nah, selanjutnya ada sifat kimia, di mana sifat kimia pada gas mulia ini ia tidak memiliki warna, bau, rasa, dan juga dia sukar sedikit larut dalam air. Selanjutnya kepada teman saya. Keberadaan gas mulia di alam oleh karena sifatnya yang stabil. Di alam, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia, kecuali radon, dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan paling banyak terdapat di udara dengan kadar 0,93%. Maaf. Dalam udara kering, bebas uap air, helium lebih banyak ditemukan daripada gas alam, yaitu 1%. Jadi pada di udara 0,0052%. Sementara radon berasal dari peluruhan radioaktif, radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Nah, terus bagaimana sih cara memperoleh proses pembuatan unsur? Gas mulia di alam berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Perkecualian adalah radon yang diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. Yang pertama itu adalah ekstraksi helium dari gas alam. Untuk mengekstraksi He dari gas alam digunakan proses pengembunan atau liquefaction.
Kemudian gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan He. Selanjutnya He dimurnikan dengan proses di antara lain. Nah, yang pertama itu ada proses kriogenik. Nah, proses kriogenik sendiri itu adalah campuran gas yang diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar NO2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran yang dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh He yang sangat murni. Nah, lalu yang kedua itu adalah proses adsorpsi, di mana proses adsorpsi ini adalah campuran gas yang dilewatkan melalui bahan penyerap yang selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan He dengan kemurnian 99,997% atau bahkan lebih. Nah, lalu yang kedua itu adalah ekstraksi He, Ne, Ar, Kr, dan Xe dari udara. Nah, proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Sisa udara yang mengandung He dan Ne tidak mengembun karena titik didih di kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya Ar, Kr, dan Xe dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain, yaitu pertama itu adalah proses adsorpsi, di mana proses adsorpsi itu adalah di mana O2 dan N2 itu dipisahkan menggunakan reaksi kimia. O2 direaksikan dengan Cu panas, lalu N2 direaksikan dengan Mg. Sisa campuran A, Xe, dan Kr kemudian akan diabsorpsi oleh arang teraktivasi. Sewaktu arang dipanaskan pada kisaran suhu tertentu pada tiap gas akan terabsorpsi keluar dari arang. Air diperoleh pada suhu sekitar 80, sementara Kr dan Xe pada suhu yang lebih tinggi. Nah, lalu ada proses distilasi Nah, saya kali ini akan menjelaskan kegunaan gas mulia dalam sehari-hari. Yang pertama itu ada helium. Apa sih itu helium? Helium itu digunakan sebagai gas pengisi balon udara yang akan menggantikan gas hidrogen karena bersifat inert di dalamnya. Terus yang kedua ada neon. Neon itu digunakan untuk reclaim. Hal ini sebagaimana gas neon di dalam tekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah jika intensitas tinggi diberi tekanan listrik. Argon yang digunakan sebagai gas pengisi lampu jenis bola lampu karena sifatnya tidak reaktif sehingga filament Wolfram tidak mudah putus. Terus yang keempat ada krypton. Krypton adalah cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi pemuatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu lantasan pesawat dan lampu fotografi dengan kecepatan tinggi. Terus yang kelima ada xenon. Xenon itu digunakan untuk lampu hits fotografi dan beberapa jenis bola lampu karena dapat menghasilkan cahaya yang putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Nah, terus yang terakhir ada radon. Apa sih itu radon? Radon itu digunakan dalam radioterapi kanker yang artinya terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang reaktif. Dampak positif yang pertama ialah sebagai tameng untuk menelas. Yang kedua, sebagai pendingin untuk reaktor nuklir. Yang ketiga, helium yang tidak reaktif digunakan sebagai pengganti nitrogen untuk membuat udara buatan yang penyelaman dasar laut. Yang keempat, helium berwujud cair juga dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kelima, sebagai pengisi balon udara. Hal ini dikarenakan helium adalah gas yang dapat merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Dampak negatifnya ialah menimbulkan halusinasi pada penyelam. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa sakit atau kematian. Sekian, terima kasih. Setelah kita sudah mendengarkan penjelasan tentang materi gas mulia, selanjutnya kita akan membahas soal tentang gas mulia yang ada di buku dan juga ada di internet. Soal yang pertama ini berikut ini merupakan pernyataan yang menunjukkan sifat gas mulia adalah jawabannya kami jawab adalah D. Elektron pada kulit terkulainya 8 kecuali helium, karena di dalam
keelektronegatifannya ini yang selain helium dia memiliki keelektronegativan 8 S2 dan juga P6, di mana helium cuman S2. Jadi dia penuh keelektronegatifannya. Soal nomor 2, gas mulia merupakan unsur yang sangat stabil karena jawaban kami memiliki konfigurasi elektron telah penuh dan stabil, di mana yang sudah saya jelaskan tadi. Keelektronegatifannya ini semua elektronnya ini penuh, stabil, dan jawaban yang A, B, C dan E ini salah. Dan seperti soal-soal selanjutnya, nomor 11, sifat yang dimiliki oleh unsur gas mulia adalah, kami jawabnya adalah B, di mana di sini dijelaskan nomor 1 memiliki konfigurasi elektron stabil benar, titik didihnya tinggi salah, kereaktifan rendah benar, berupa gas diatomi salah, dan mudah larut dalam air salah. Dia sulit larut dalam air. Contoh soalnya lagi, dia contoh nomor 14 halaman 44. Energi ionisasi paling besar dari golongan gas mulia dimiliki oleh unsur E, helium. Beberapa soal yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat